أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian yang kedua, maksud dari la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sifat sombong meski hanya seberat biji sawi. Ini apakah berarti semua manusia akan masuk neraka? Ya. Kalau semua umatnya Nabi Muhammad itu menurut Nabi akan masuk surga semuanya, illa man aba, kecuali yang menolak. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga, illa man aba. Kita bicara orang Islam ya, umat Islam. Kalau orang di luar Islam sudah pasti masuk neraka kalau menurut Allah dan juga Rasulullah. Menurut Quran, menurut hadis-hadis Nabi, orang di luar Islam sudah pasti masuk neraka. Ya, tidak bisa ditawar lagi. Orang yang mati, orang kafir mati dalam kekafirannya, ya dia pasti masuk neraka. Itu yang membuat ketetapan Allah. Maka tidak perlu kita bicarakan lagi. Nah, kita bicarakan diri kita, karena kita ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi membuat ketetapan bahwa setiap umat beliau pasti masuk surga, kecuali ada taksisnya ini, ada istisnanya, pengecualiannya. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, yang menolak. Dijamin masuk surga oleh Nabi, tidak mau, dia menolak. Oh, ternyata ada di antara umatnya Nabi yang tidak mau masuk surga. Kalau tidak mau masuk surga berarti yang dia pilih neraka. Siapa itu? Nabi meneruskan sabdanya, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, yaitu mentaati Nabi, mengikuti contoh-contoh dari Nabi, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Termasuk Nabi itu memiliki pribadi hati yang sangat tawadhu. Nabi itu, wa innaka la'ala khuluqin azim, pada diri Nabi itu berkumpul sekian banyak akhlak yang mulia. Khuluq itu bukan hanya satu sikap terpuji. Yang namanya khuluq itu beraneka macam sifat terpuji ngumpul jadi satu pada diri Nabi. Maka Nabi itu harus dijadikan suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kan begitu ayatnya kalau tidak salah. Nabi itu bagi orang yang beriman, yang selalu mengharap pertemuan pada Allah, pertemuan dengan hari akhir, dan selalu mengingat Allah, itu dijadikan suri tauladan. Karena pada diri Nabi ngumpul akhlak berbagai macam, akhlak terpuji. Bukan hanya satu akhlak mulia, namun berbagai macam. Maka khuluq wa innaka la'ala khuluqin azim. Salah satunya hati Nabi itu sangat tawadhu. Nah, kalau kita ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tidak mampu, tidak punya sifat tawadhu, rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Namun justru sebaliknya, dalam hati kita muncul sifat sombong meski hanya sedikit. Ini menurut Nabi berarti termasuk umat Nabi yang menolak untuk masuk surga. Karena untuk bisa masuk surganya Allah harus punya hati yang tawadhu. Umatnya Nabi Muhammad itu punya hati yang tawadhu.
Nah, kalau kita tidak bisa itu, bahkan namun malah muncul kesombongan, berarti kita tidak tawadhu. Kalau tidak tawadhu, berarti termasuk yang menolak untuk masuk surga. Wa man asoni faqad aba. Nabi kita melanjutkan sabdanya, siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, itulah yang telah menolak untuk masuk surga. Kalau dikatakan apakah semua umat Islam masuk neraka? Tidak. Yang mengikuti Nabi, berusaha punya sifat tawadhu, menjauhkan penyakit hati, salah satunya sombong, maka dia akan dakhalal jannah. Wa man asoni, yang bermaksiat kepada Nabi, diperintah untuk tawadhu, hatinya untuk khusyuk, kok malah kiber, kok malah sombong, merendahkan orang lain, menutup kebenaran. Nah, itu berarti faqad aba, dia menolak. Nah, kalau manusia sekalipun dia ngaku Islam, muncul kesombongan, maka dia akan masuk neraka. Kalau hatinya memang pertama muncul kesombongan, kemudian sadar, lantas bertobat kepada Allah, beristighfar mohon ampun pada Allah, karena sudah ada rasa sombong itu, tobat-tobatan nasuha, memperbanyak tobatnya dengan amal soleh, maka dia tobatnya diterima. Kalau diterima ya tidak masuk neraka, namun dakhalal jannah, masuk surganya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?